Sempurna. Sangat percaya diri. Bagus Xiao Tang, bulan depan, kamu bisa mulai memegang wajan pelan-pelan ya. Terima kasih Chef Zhao, saya akan berusaha keras. Kamu masih muda, benar-benar berbakat. Kalau saja saya tidak bisa melihat rasa, mungkin saya butuh waktu lama untuk bisa memegang wajan. Jika rasa masakan ini adalah warna emas, itu adalah aroma yang paling sempurna. Jika warnanya lain, pasti ada yang kurang. Selain itu, saya juga bisa melihat makanan menggunakan bahan apa. Jika bisa menjadi chef di Jinxiu Garden, saya akan punya kesempatan mendapatkan pelatihan dari Chef Li Jinxiu nanti. Saya pasti bisa menjadi chef hebat seperti Chef Li. Aduh, sekarang anak kecil yang belum dewasa pun bisa datang ke Jinxiu Garden jadi chef dulu. Buat jadi asisten masak saja tidak cukup. Chef Lin, sayurnya sudah tua, cepat matikan apinya. Tua atau tidak, saya tidak tahu, saya sudah masak 3 tahun, jangan ikut campur. Sayang, kamu mau apa sih Lau Lin? Lau Shao, dia yang ikut campur, kamu diam saja, saya yang kerja serius. Kok kamu yang marah? Jangan-jangan kamu suka sama dia Lau Lin? Coba kamu cicip sendiri. Cicip, ya cicip, saya tidak percaya. Dilihat saja, dia sudah tahu enak tidaknya masakan saya. Saya bilang ya, kebetulan saja masak itu butuh pengalaman. Bukan main tebak-tebakan. Menjadi chef yang baik dilihat dari kemampuan memasak, bukan dari status atau gender. Lin, jangan pakai status untuk menekan saya. Bukan saya. Semua kumpul hari ini, Bos Li sudah bilang. Ada tamu penting yang akan mencoba masakan jadi dalam 1 jam. Para perempuan harus menyerahkan 1 sup yang tidak menyerahkan. Semua akan dipecat. Kenapa hanya perempuan? Tempat ini sudah lama tidak datang. Zhongzong Ada, begitu banyak chef di Jinxiu Garden. Entah bisa tidak menemukan orang yang dulu memberimu sup. Jiang Shao, kamu bertahan ya. Halo, pusat gawat darurat. Kami butuh ambulans ya, di sini ada pasien anoreksia, tunggu sebentar ya. Saya konfirmasi dulu. Ini sup yang saya buat, kamu minum dulu sedikit untuk meredakan. Cepat minum. Rasanya ini. Kamu siapa? Saya chef dari Jinxiu Garden. Kalau kamu ingin berterima kasih, datang saja ke Jinxiu Garden. Hari ini meski harus membalik Jinxiu Garden, aku juga harus menemukan gadis itu. Sudah ku dengar semuanya, ibumu khawatir karena anoreksiamu. Sudah lama khawatir jika Jinxiu Garden benar-benar ada koki yang bisa menyembuhkanmu. Aku akan membantumu sepenuhnya. Terima kasih Tante Li. Dengar nggak, hari ini tamu besar datang, Jiang Shao. Dia CEO grup Jiang. Hari ini dia datang untuk memilih koki pribadi. Siapapun yang bisa mendapatkan perhatiannya, bisa jadi koki di sampingnya. Sakit-sakitan gimana Jiang Shao, tampan dan kaya. Jadi koki pribadinya pasti bahagia ya. Jiang Shao, panggilan ini kenapa terdengar familiar? Pilih bahan-bahannya. Kamu rebut APA, kamu ambil size Amerika. Ngerti nggak? Cuma sedikit bahan, bahkan Li Master Chef datang. Nggak bisa bikin apa-apa, kamu tunggu aja dipecat. Ini sudah cukup. Mulutmu memang keras, bahan-bahan ini. Kamu bisa bikin yang bagus, aku akan jadi muridmu. Dengar, Li Master Chef juga ada, kalau nggak bagus mati deh. Gugup banget. Ada si imut ini takut apa? Tinggal 1 menit, cepat sajikan si kecil itu. Masak apa? Kok wanginya enak banget, nggak curangkan? 5-4. Cepat-cepat sajikan. Ikan mas. Cepet-cepet. 3-2-1. Untung sempat. Masakan selesai, cepat cuci piring. Semua piring aku yang cuci. Kain cuci piring lagi di steril, kamu cuci pakai tangan. Chef Shao, nggak ada kamu tanggung jawabku. Kamu nggak dengar aku pecat kamu, pergi. Chef Shao, nggak ada lihat aku bikin kamu sengsara. Si kecil mau ngatur aku. Mimpi kali.
Piring terakhir apa? Orang yang aku cari nggak ada di Jinxiu Garden. Kenapa wangi ini bikin aku ingat si gadis itu? Tunggu Jinhuan. Kamu kenapa datang? Aku dengar Sinan cari aku. Aku langsung datang. Kapan aku bilang cari kamu? Sinan malam itu aku yang kasih kamu sup. Itu kamu. Iya. Sinan coba cicipi sup yang aku masak ini, apakah sama dengan yang kamu minum malam itu? Yang kamu minum itu ini adalah resep rahasia. Dari dewa masak, bahkan dewa pun akan merindukannya. Sinan, koki pribadimu hanya bisa aku, orang lain. Jangan harap bisa menggantikanku. Orang yang aku cari. Apakah itu Chu Jinhuan kalau dia? Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya, kita sudah kenal begitu lama. Lagi pula. Sinan, cepat minum, nanti dingin. Biasa saja. Apa? Rasanya biasa saja, kamu bukan orang yang aku cari. Li, aku ingin bertemu dengan koki yang membuat sup ini sekarang juga. Cuci piring aja lama-lama buat, apa aku pekerjakan kamu? Piring aja tidak bisa dicuci, cepat pergi sana. Kenapa kamu selalu menyalahkanku? Masih berani membantah ya? Keluar dengan aku, ayo. Berhenti. Jiang Shao, kenapa kamu datang? Orang ini terlihat familiar. 1 minggu lalu kamu yang memberiku sup. 1 minggu lalu. Ternyata kamu ya. Akhirnya aku menemukanmu, maukah kamu menjadi koki pribadiku? Sinan, jangan tertipu olehnya. Dia cuma tukang potong sayuran, bukan koki. Sama sekali tidak bisa membuat sup. Sinan, sup yang kamu minum itu aku yang membuatnya. Aku bisa membuktikannya, dia cuma tukang potong sayuran. Jangan sampai kamu tertipu. HM, Nonaku, aku di pihakmu. Kamu harus lebih mendukungku. tenang saja. Mulai sekarang kamu adalah orangku. Xiao Tang sangat berbakat, dia sepenuhnya bisa menjadi koki utama. Terima kasih. Lihatlah tangannya saja tidak stabil, mana ada koki utama seperti itu. Nonaku, tolong jangan menilai dari penampilan sup itu. Kenapa tidak mungkin aku yang membuatnya? Kamu siapa sih? Ibuku adalah dewa masak. Lihatlah penampilanmu ini, jelas-jelas imut. Masih mau menggemaskan. Sinan ingin naik ke atas. Taman Jinxiu tidak menyambutmu, cepat pergi. Nonaku, perkataanmu terlalu keterlaluan. Aku meminta kamu meminta maaf padaku. Sup itu memang aku yang membuatnya, kamu berbohong. Dan mengambil alih nama kamu, cuma tukang potong sayuran, imut. Apa hakmu? Biarkan aku meminta maaf padamu. Apakah layak atau tidak kita lihat saja dalam pertandingan. Aku setuju untuk bertanding, tapi aku akan menambah taruhannya. Jika dia kalah, dia harus meninggalkan Jinxiu Garden dan selamanya menghilang dari industri ini. Kalau dia menang gimana? Maka dia bisa mengajukan syarat apapun, aku pasti setuju. Apa aku pernah bilang, jangan jadi koki? Jadi koki itu masa depannya. Apa kamu malah diam-diam ikut kelas memasak? Kamu tegas sama usaha didikanku. Kamu anak durhaka. Aku suka masak, aku ingin jadi koki. Kamu sendiri jualan mie goreng, kenapa aku nggak boleh? Jadi koki bisa dapat berapa uang? Kapan aku bisa menikmati hidup? Aku sudah kenalin kamu sama seseorang pemilik pabrik garmen, umurnya agak tua. Tapi dia kaya, kalau kamu nikah sama dia hidupmu pasti aman. Wah, cewek ini cantik banget ya, Xiao Tang. Aku mau. Kapan bisa nikah? Kapan bisa kasih mahar? Kapan bisa nikah? Oke. Mending kita langsung aja hari ini. Aduh, kamu lucu banget. Kalau kamu bisa jadi koki, tunggu aja aku tangkap kamu. Kamu pasti mati. Aku nggak bisa tinggalkan Jinxiu Garden, nggak bisa pulang. Aku nggak punya pilihan lagi, aku harus jadi koki. Kalau aku menang, aku mau jadi murid Chef Li. Berani juga kamu ngomong begitu. Aku setuju, kalau kamu menang aku akan bicara untukmu. Tinggal lihat apakah kamu punya kemampuan. Koki setengah jalan mau jadi murid ibuku. Mimpi. Waktunya kita tentukan besok sore. Nanti aku akan undang Chef Li dan para kepala koki dari Jinxiu Garden sebagai juri, gimana? Oke. Sinan, tenang aja, aku pasti menang nanti. Aku akan jadi koki pribadimu, aku pasti sembuhkan penyakitmu. Ayo. Aku nggak akan kalah. Kenapa Chef Lin jadi kepala koki juga?
Kenapa lihat Chef Lin jadi kepala koki? Kamu kaget aku kasih tahu. Di Jinxiu Garden siapa yang aku mau tinggal? Harus tinggal siapa yang aku mau usir? Harus pergi sayang kali ini. Kamu pasti kalah HMPH. Ayo lempar koin siapa yang ambil bahan dulu. Ini Jinhuan kita. Gadis ini mirip dengan saya saat muda. Manajer Li, biar saya yang lempar koin. Saya duluan, saya pilih bagian belakang. Kalau begitu saya pilih bagian depan. Baik. Non besar pilih bahan dulu. Kalau begitu saya tidak sangkan. Karena Sinan suka sup saya akan buat semangkuk. Budaya Jigai. Budaya Jigai membutuhkan seafood daging babi. Dan bahan lainnya, setelah kamu habiskan bahanmu. Xiao Tang pakai apa? Kompetisi hanya membatasi waktu, tidak membatasi masakan apa. Kenapa saya tidak bisa buat budaya Jigai lagi pula? Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Beberapa orang kemampuannya kurang. Bahkan Tuhan tidak memberkatinya jika tidak ingin kompetisi. Lebih baik menyerah saja meskipun Jinhuan menggunakan banyak bahan agak tidak adil. Tapi membuat budaya Jigai membutuhkan waktu lebih banyak. Tantangan yang dihadapi Jinhuan tidak lebih kecil dari kamu. Kompetisi ini cukup adil. Bagaimana kamu mau menerima tantangan? Saya mau. Baik, batas waktu 40 menit. Kompetisi dimulai. Apa masalah waktu, asal tambahkan bumbu rahasia ibu. Semua masalah selesai. Lihat bahan apa yang dia pilih. Tidak bisa pilih bahan bagus langsung sembarangan. Ternyata hanya tukang sayur bukan Lausao penilaianmu. Tidak bagus pilih si imut ini. Gadis itu bahan yang dia pilih. Dia mau buat sup mutiara giok putih legendaris. Aduh, dia berani sekali kalau tidak berhasil. Ini akan jadi bencana. Membuat sup mutiara giok putih tidak tahu diri. Bumbu sup giok putih sangat penting. Seorang koki amatiran bisa membuat bumbu tingkat master HMPH. Tidak mungkin kali ini saya pasti menang. Manajer Jiang, sepertinya kamu sangat memperhatikan koki bernama Tang itu. Waktu hampir habis. Tinggal 3 menit lagi. Mohon kedua pihak mempercepat waktu. Ini bumbu sesuai resep rahasia ibu. Tang Yuchen, drama ini sudah seharusnya berakhir. Aroma ini adalah aroma keluarga Li. Rempah rahasia, ya, sepertinya Nona Besar mendapatkan warisan langsung dari Pak Li kompetisi ini. Nona Besar pasti menang. Anak ini sudah memecahkan rahasia resep saya. Pantas saja dia adalah putri saya. Aroma apa ini? Walaupun saya orang awam, tapi saya bisa mencium bahwa aroma ini tidak biasa. Sudah waktunya untuk disajikan dan dikumpulkan, terlambat tidak ditunggu. Masih harus menunggu sebentar lagi. Tang Yuchen, saya kasih kamu waktu 20 detik terakhir. Kalau tidak disajikan, saya anggap kamu kalah. 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6. Selesai. 5, 4, 3,
21. Kamu beruntung HMPH. Coba dulu Buddha jumps over the wall saya. Lumayan benar-benar rasa yang luar biasa. Pali saya lihat Nona besar juga memiliki bakat. Seperti koki legendaris generasi berikutnya. Walaupun tidak sempurna tapi di generasi kamu, sudah termasuk yang terbaik. Kali ini saya pasti menang. Giliran kamu ini. Masih muda sudah bisa membuat makanan dengan aroma seperti ini. Anak ini masa depannya cerah. Enak. Gadis ini dengan apa dia bisa membuat sup yang sena ini? Yang ini lebih baik Saya rasa Buddha jumps over the wall Nona besar. Lebih luar biasa lagi. Saya suka hidangan ini. Koki-san, menurut Anda bagaimana? Bisa membuat Buddha jumps over the wall dalam waktu yang singkat. Dan juga meracik resep rahasia. Masih Nona besar yang menang. Koki-san pandai menilai gadis itu. Hanya kebetulan saja beruntung. Bisa membuat sup mutiara putih ingin mengalahkan saya. Dia masih jauh sekali, Ibu. Coba cicipi dulu, hanya menunggu penilaian Ibu. Aroma ini, gadis, bagaimana kamu bisa meracik? Bumbu rahasia saya apa? Ini mungkin hanya kebetulan, saya hanya mencampur semua bumbu yang cocok bersama-sama. Menaruh semua bumbu bersama-sama. Sepertinya tidak semudah itu, lebih baik kamu jujur. Bagaimana sebenarnya resep rahasia bumbumu ini? Ini benar-benar hasil kreasiku, aku bisa membuatnya. Karena, haruskah aku mengungkapkan kebenaran, Chef Lee? Apa kamu akan percaya? Karena apa? Karena kamu, alasan kamu bisa membuat rasa seperti ini adalah karena kamu mencuri resep rahasia ibuku. Kamu adalah mata-mata yang dikirim pesaing. Tidak, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Semua ini hanya kebetulan, aku hanya merasa dengan cara ini, aku bisa menciptakan kombinasi yang sempurna. Kamu terlalu sombong, kamu hanya seorang asisten dapur, bahkan tidak pantas memegang wajan. Atas dasar apa kamu bilang bisa membuat hal seperti ini? Kamu pikir kamu siapa? Nonas besar, benar kamu bahkan tidak pernah belajar memasak dengan serius, mungkin bahkan tidak bisa mengentalkan kuah. Bagaimana mungkin kamu bisa menciptakan rasa yang sama dengan Chef Lee? Kamu benar-benar berani berbicara. Karena aku bisa melihat bau-bau yang baik berwarna emas, yang buruk berwarna coklat. Aku bisa menggabungkan berbagai bahan berdasarkan warna bau untuk menciptakan kombinasi yang sempurna. Aduh, ini benar-benar lelucon paling konyol yang pernah kudengar. Kamu bisa melihat bau. Kalau begitu aku bisa meramalkan masa depan. Jangan bohong lagi, inilah tujuanmu datang ke Jinxiu Garden. Untuk mencuri resep rahasia dan mendapatkan keuntungan. Sungguh licik. Aku tidak. Masih membantah, tidak mau mengakui kesalahan Direktur Lee. Menurutku kita harus memecat gadis ini, dia adalah seorang penipu. Chef Lee, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar bisa melihat bau, aku bukan mata-mata. Aku datang dengan tulus untuk belajar, aku hanya ingin menjadi seorang koki yang berkualitas. Berbicara manis, siapa yang tidak bisa? Siapa yang akan mempercayaimu, Ibu? Jangan sampai kamu tertipu oleh kata-kata manisnya gadis kecil. Banyak orang yang datang untuk belajar padaku pernah mengatakan hal yang mirip denganmu. Mereka bilang punya bakat alami, atau bilang datang dengan tulus. Tapi mereka semua punya tujuan tersembunyi. Slogan kosongmu ini sepertinya tidak bisa meyakinkanku. Aku berkata jujur, ini bukan slogan. Aku tidak melihat ketulusanmu. Ini peringatan terakhir, lebih baik kamu jujur. Dari mana sebenarnya resepmu ini? Jika tidak mengaku, aku akan menanganinya dengan serius. Kalian semua tidak mau percaya padaku. Aku percaya, Tante Lee. Bisa lihat rasa atau tidak, coba saja tes. Chef Lee, beri aku kesempatan, aku pasti akan membuktikan diri. Baik, Bu. Kenapa kamu ikut-ikutan dia? Dia sedang menipumu. Aku juga ingin tahu apakah dia benar-benar bisa melihat rasa.
Aku kasih kesempatan terakhir. Sekarang katakan yang sebenarnya apa yang kamu lakukan sebelumnya. Aku bisa memaafkan. Tapi kalau ketahuan kamu berbohong, ini menyangkut kepentingan Taman Jinxiu. Aku berkata jujur, aku memang bisa melihat rasa. Aku tidak mencuri resep. Masih keras kepala, nanti lihat bagaimana kamu mengatasinya. Tidak boleh mencicipi, tidak boleh mendekat untuk mencium aroma. Kamu hanya perlu mengamati dan memberitahuku masakan ini. Menggunakan bahan apa saja. Menggunakan bumbu apa saja. Kalau tidak bisa menjawab dalam 1 menit, aku anggap kamu kalah. Ini masakan andalan ibuku. Panekuk sayur campur bahannya selalu berbeda-beda. Kecuali mencicipi, tidak mungkin tahu. Tang Yuchen, kali ini kamu pasti kalah. Mari lihat bahan-bahannya apa saja. 1 sawi putih terong kentang wortel jagung, dan 1 biji wijen putih. Masih 10 detik. 10, 9, 8. Tang Yuchen, kamu cuma tukang potong sayur, mau jadi murid ibuku. Dan mau mendekati Sinan, kamu tidak pantas. 3. Aku hanya bisa mengatakan bahan masakan ini adalah sawi putih terong bulat kacang polong, wortel biji jagung, dan wijen putih. Awalnya aku percaya ketika kamu bilang terong yang aku pakai adalah terong bulat. Tapi kesalahanmu adalah menyebutkan wijen putih masakan ini. Aku tidak pakai wijen putih. Tidak mungkin di sini. Pasti ada wijen putih. Apakah ibuku sendiri tidak tahu kue buatannya sendiri? Aku sudah kasih kesempatan, kamu sendiri yang menyanyiakannya. Aku tahu pasti ada yang tidak beres denganmu. Pergi. Aku tidak berbohong, di sini pasti ada wijen putih. Dia tidak berbohong, di dalam kue itu benar-benar ada wijen putih. Bagaimana mungkin, apa benar? Dia benar-benar tidak berbohong, dia benar-benar bisa melihat rasa. Di dunia ini apakah ada orang lain yang seperti aku? Memiliki kemampuan istimewa seperti ini? Menarik sekali, bagus. Muridmu ini aku terima. APA. Kenapa kau menerima orang seperti ini? Terima kasih Chef Lee, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tunggu dulu Bibi Lee, kenapa kau masih merebut orang dariku? Aku tidak akan lupa dan aku akan melihat apakah kau bisa menangani Sinan dengan baik sebagai ujian akhir untuk mendapatkan sertifikat chef. Jika kau lulus ujian, aku akan memberimu gelar koki utama Taman Jinxiu. Kau bisa bebas melihat dan mempelajari semua resep. Dalam perpustakaan resep Taman Jinxiu. Benarkah? Apakah kau bisa mendapatkan identitas ini tergantung pada kemampuanmu sendiri. Baik, aku pasti akan berusaha keras. Besok pukul 8 datang ke dapur pribadiku. Datang 10 menit lebih awal, ganti pakaian, siapkan bahan makanan. Kalau tidak, aku akan menganggapmu terlambat. Mengerti. Mulai sekarang kau adalah koki pribadiku. Itu adalah kamarmu. Pak Jiang, kenapa harus aku yang jadi koki pribadimu? Dengan statusmu, apa kau tidak bisa mendapatkan juru masak hebat lainnya? Karena aku hanya bisa makan. Makanan yang kau buat, apa maksudmu? Nona Tang begini setahun yang lalu. Pak Jiang mengalami kecelakaan mobil yang disengaja. Dalam kecelakaan itu, ayah Pak Jiang dan tunangannya meninggal dunia. Hanya Pak Jiang yang selamat sejak saat itu. Pak Jiang mengalami anoreksia Nona Tang sebelum bertemu denganmu. Pak Jiang sudah tidak makan normal selama lebih dari 3 bulan. Diam. Pak Jiang, untuk kesehatanmu, meskipun aku dipecat hari ini, aku tetap harus bicara Nona Tang. Aku mohon tolong selamatkan dia, aku mohon. Baik, aku pasti akan menyelamatkannya. Ini hari pertamaku belajar dari Chef Lee. Aku tidak boleh terlambat. Tunggu, mau kemana? Aku belum sarapan. Anda adalah... Aku ibunya Sinan. Selamat pagi, Nyonya. Lumayan bagus penampilannya, tapi... Namun apakah kau bisa menjadi koki pribadi Sinan, itu tergantung padaku. Jika masakanmu tidak bisa menggugah selera. Kalau begitu kamu tidak punya hak untuk memasak untuk Sinan, bagaimana bisa? Tidak berani menerima tantangan ini. Menyembuhkan anoreksia Jiang adalah ujian saya dan juga janji saya. Saya tidak boleh mundur. Baiklah, saya akan menyiapkan sarapan untukmu. Pergi ke Jinxiu Garden, paling sedikit butuh 15 menit. Saya hanya punya waktu 15 menit untuk menyiapkan sarapan. Apa ini yang kamu buat untukku? Kamu serius tidak sih? Ya dan tidak, namun hidangan ini masih kurang 1 langkah proses. Bagaimana bisa aku mengalami halusinasi seabsurd ini? Nyonya sudah selesai, silakan mulai makan. Apa Nyonya puas? Gadis kecil ini
Punya kualifikasi untuk menjadi koki pribadi Sinan, saya akui kemampuanmu. Pergilah si Bu. Baiklah Nyonya. Mentor saya, apakah saya terlambat? Kamu tidak terlambat tapi aturan saya tetap berlaku. Mana yang sudah kamu lakukan? Maafkan saya mentor, lain kali saya pasti akan melakukannya. Tidak ada kesempatan lain, pergi ganti baju. Masih terlalu santai jika kamu jadi muridku. Kamu harus bisa membuat hidangan spesial Jinxiu Garden pertama dari Jinxiu Garden. Hidangan spesial Jinxiu Zaosu. Kamu mulai dari kulit renyahnya dulu, saya akan mengoreksi kesalahanmu. Baik. Ibu. Biarkan aku mengajari adik kelasku membuat kulit renyah, aku juga bisa. Mengulang pengetahuan lama, bagus sekali kamu punya niat ini. Kalau begitu biar kamu saja, aku ada urusan sebentar, segera kembali. Pergilah sibuk, belajarlah dengan baik dari kakak kelasmu. Ingatlah untuk tidak membawa emosi pribadi. Ternyata kamu cukup hebat juga ya, benar-benar jadi murid ibuku. Cukup licik juga, bagaimana bisa? Kenapa setelah ketahuan wajah aslimu langsung panik? Bisa menipu orang lain tapi tidak bisa menipuku. Kamu hanya ingin menggunakan hubungan dengan ibuku untuk merayu Sinan, dengar ya? Saya tidak akan membiarkan gadis manis sepertimu. Apa yang kamu lakukan? Saya mau memotong kulit renyah kalau kamu tidak mau mengajari saya. Jauh-jauh dan hati-hati. Adik kila saya dengan baik hetai. Memberimo panduan kenapa mau melukai tanganku ya? Ada APA ini? Membuat kulit renyah. Bagaimana bisa sampai melukai tangan orang lain? Ini bukan sepenuhnya salah adik kelas. Saya juga salah semua karena saya terlalu sombong. Mengatur-ngatur di depan adik kelas hingga membuatnya kesal. Saya yang minai alat masalah simua ini salah saya. Kakak kelas mengajari adik kelas itu wajar, apa salahnya? Tunggu sebentar, potong semua lauk dingin di lemari. Potong terus hari ini, tidak boleh pulang. Sudah tahu. Saya cuma mau jadi koki. Kenapa susah banget? Jiang Shao, kita harus pergi ke Jinxiu Garden. Sudah tahu. Gak tahu gimana kabar cewek itu sekarang. Akhirnya selesai juga. Abang lihat dia. Potong sayur aja imut banget. Pamer buat siapa sih? Aku kasih tahu ya. Cewek yang suka goda cowok. Kayak gitu semua. Abang serahkan padamu. Kamu ngapain? Hehehe, wah kamu biasanya kelihatan kurus-kurus gitu, ternyata ada dagingnya juga, haha. Pergi sana. SST main hard to get home. Pergi sana. Imut. Di depan Jiang Shao kamu nggak kayak gini. Kamu imut-imutan ngapain pura-pura sama aku? Kamu cuma muka ini. Yang masih ada kelebihannya abang juga. Pengen coba rasanya, hehehe. Minggir-minggir. Aduh. Imut. Jiang Zong. Gak apa-apa, cerita, ada apa? Ada yang melecehkan aku. Apa? Siapa? Cewek brengsek berani mukul aku ya. Asisten PI. Jiang Shao, dia mukul aku. Sinan. Kalian ngapain ini? Aku sedang menuntut keadilan untuk orangku. Sinan, sebenarnya ada apa? Dia baru saja melecehkan koki saya sarankan Anda mengusirnya dari Jinxiu Garden. Apa, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Bukan, ini terlalu tidak adil. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Aku harus jelaskan. Dia yang goda aku duluan, dia mau naik pangkat. Lalu mau minta aku kasih pujian di depan nona besar. Tentu saja aku tolak, lalu dia mukul aku. Lalu dia malah yang lebih dulu melaporkan Tuan Li Putri Besar. Tolong urus masalah ini untukku. Kamu bau alkohol di sini, bilang Nona Tang punya niat jahat. Menurutmu ini bisa dipercaya? Kak Sinan, jangan bicara seperti itu. Kokilin di taman Jinxiu kami. Sudah bertahun-tahun aku lihat dia. Sepertinya bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti ini, kamu yakin? Apa yang dikatakan adik seperguruanku itu benar? Sudahlah, ini masalah serius, jangan sembarangan mengambil kesimpulan, harus diselidiki dulu. Jangan sampai terjadi ketidakadilan yang merugikan reputasi Kokilin. Terima kasih Tuan Li, percayalah padaku, kamu harus benar-benar menyelidiki masalah ini. Terutama si gadis ini, lihatlah penampilannya yang ini. Tampilannya yang sangat polos. Tapi liciknya minta ampun, si gadis mati. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu posisiku di Taman Jinxiu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah rugi. Kenapa aku harus menjelatmu untuk naik jabatan? Kamu siapa sih?
Hei, apa yang kamu katakan? Jauhi Tuan Jiang. Taman Jinxiu bukan tempat untuk kalian berbuat onar. Tang Yuchen, kamu bilang Koki Lin mengganggumu. Bisakah kamu menunjukkan buktinya? Kalau tidak bisa, maka minta maaflah pada Koki Lin di Taman Jinxiu kami. Tidak boleh ada junior yang menghina senior. Bisakah ini dijadikan bukti? Nak tahi lalatmu ini, Bu. Kenapa kamu nak tahi lalatmu ini? Bibi Li, kalau kamu tidak bisa menangani masalah ini, serahkan saja padaku. Untuk sementara ini, Koki aku tidak akan melapor ke sini. Dan kamu asisten manajer PI soal penyelidikan dan pengumpulan bukti, aku tidak ingin orang ini muncul lagi di hadapanku. Pergi. Pulang. Tuan Li, Tuan Jiang, aku bilang padamu aku. Mungkin tadi aku minum sedikit, mungkin tidak sengaja, ayo pergi. Si gadis kecil ini. Siapa sebenarnya, Bu? Kamu biarkan saja mereka pergi? Kamu tahu tidak ini menyangkut reputasi Taman Jinxiu kita. Aku tahu kamu peduli pada Taman Jinxiu. Tapi serahkan saja masalah ini pada ibu kamu, tenang saja. Tapi ini undangan pesta kuliner internasional tahun ini. Kamu yang mewakili ibu pergi. Tante Su bilang dia akan membujuk Kak Sinan untuk hadir acara seperti ini. Tang Yuchen sepertinya tidak akan bisa hadir. Kalau Kak Sinan bisa datang, aku akan punya kesempatan untuk berdua dengannya. Bagus. Malam ini sudah makan belum? Aku buatkan kamu makanan kecil. Baru saja mengalami kejadian yang menakutkan, kamu sudah baik-baik saja. Hal seperti ini bukan pertama kali terjadi padaku. Aku dari keluarga single parent, hanya punya ibu, tapi ibuku tidak seperti Li Jinxiu yang membela anaknya. Jadi aku harus menghadapi dan menerima semuanya sendiri setelah sekian lama berjalan. Saya sudah terbiasa mulai hari ini. Saya akan melindungimu. Jiang Zong, Panggil saja Sinan. Yu Chen. Si gadis nakal. Lihat, aku tidak memutuskan keinginanmu kecuali Sinan. Juru selamat tidak ada yang pantas berada di sisi Sinan. Mulai hari ini saya akan melindungimu. Apa rencana hari ini? Oh Nyonya, Anda ingin makan apa? Anda Koki, saya ingin makan apa? Anda tidak tahu. Mengapa Nyonya tidak senang lagi? Apa yang terjadi? Baik Nyonya, saya akan menyiapkan makanan untuk Anda. Ini adalah sup yang pernah diminum Jiang Zong. Sup yang pernah diminum Sinan. Di pinggir jalan sebelumnya Jiang Zong hipoglikemia, saya memberinya 1 teguk sup ini. Dia sangat menyukai rasanya. Ternyata Anda yang menyelamatkan Sinan. Oh, hanya 1 teguk sup. Untuk menyelamatkan orang, tidak perlu. Anda duduk. Nyonya, apakah saya melakukan kesalahan? Hanya dengan aromanya sudah terasa enak. Senang Nyonya menyukainya. Saya menemukan Sinan. Belakangan ini sangat memperhatikan Anda. Tidak, sebenarnya saya. Sinan mana? Sebenarnya saya hanya punya dia satu-satunya anak. Untuknya saya mau melakukan apa saja. Tapi 2 tahun ini, dia benar-benar sangat menderita. Saya benar-benar berharap Anda bisa melalui keterampilan memasak Anda menyembuhkannya dengan baik. Saya akan berusaha. Untuk berterima kasih telah menyembuhkan Sinan, saya berencana memberikan Anda hadiah. Ini adalah... Anda buka dan lihat. Ini adalah undangan ke festival kuliner internasional. Hanya koki terbaik di dunia yang bisa ikut. Saya juga bisa. Tentu saja festival kuliner ini adalah milik keluarga Jiang. Dan keluarga Chu yang bersama-sama menyelenggarakan. Saya bisa memutuskan siapa yang bisa pergi. Siapa yang bisa pergi. Tapi saya bahkan bukan koki resmi. Dengan status apa saya pergi? Tentu saja sebagai pendamping Sinan. Saya tidak akan hadir di pesta. Saya sudah bilang. Sebelum tubuhku sembuh, aku tidak akan menghadiri pesta apapun. Agar orang lain tidak melihat keadaanku sekarang. Dan meragukan Jiang Group. Sinan, kamu tidak bisa terus menghindar seperti ini. Apalagi jika kamu tidak hadir. Bagaimana dengan Xiao Tang? Dia bisa menghadiri acara bersamamu, tidak perlu melibatkanku. Ayo pergi. Dulu dia tidak seperti ini. Kenapa akhir-akhir ini kamu tidak fokus? Aku baru saja menerima seorang murid. Dia terlihat persis seperti aku di masa muda. Tidak hanya itu, dia memiliki tanda lahir yang sama persis dengan Huan Huan. Mungkinkah dulu? Imajinasimu terlalu liar, mana mungkin. Dia bikin anak kandang kira. Tapi anak itu mirip denganku. Jinxiu, kamu terlalu cemas. Terlalu khawatir tentang Huan Huan. Semuanya sudah berlalu, tidak apa-apa.
Oh ya, tentang Festival Kuliner Internasional tahun ini. Apakah kamu akan hadir? Tidak, aku berencana mengirim Huan-Huan, dia sudah cukup dewasa untuk mandiri. Ya baiklah, aku juga akan pergi. Untuk mendukung putri kita. Jinhuan, baju yang kamu kenakan ini pasti desainer limited edition ya, sangat cantik ini di Paris. Sangat sulit didapat, ini hadiah dari kakakku, aku pikir. Ini hanya gaun biasa, ternyata gaun ini sangat langka. Kehidupan Jinhuan benar-benar membuat iri. Kamu cantik, masakanmu enak, mana ada pria yang tidak tergila-gila padamu, memang benar. Di antara para wanita di sini siapa yang lebih cantik darimu? Wah, wanita yang sangat cantik. Kenapa kamu di sini? Aku. Maaf, aku salah bicara. Yang ingin kukatakan adalah, kamu hanya seorang magang koki. Apa hakmu berdiri di sini? Aku punya undangan, kenapa aku tidak bisa di sini? Seperti kamu yang suka main akal, siapa tahu undanganmu? Dari mana kamu menipu? Dari mana undangan itu tidak penting. Selama aku punya undangan, aku adalah tamu di pesta ini. Kamu tidak punya alasan untuk mempertanyakanku. Buka matamu lebar-lebar. Lihatlah, orang-orang yang hadir di pesta ini adalah koki terkenal. Dan putri dari keluarga kaya, kamu bukan putri kaya. Apalagi koki terkenal, kamu hanya seorang magang yang bahkan tidak layak memegang spatula. Apa hakmu bersama semua orang? Aku bukan lagi magang, aku sudah lulus ujian Chef Lee. Mulai hari ini aku adalah koki spesial di Jinxiu Garden. Kamu lulus ujian. Kamu bilang kamu menyembuhkan penyakit anoreksia kakak Sinan. Bahkan ibuku tidak bisa melakukannya, apa hakmu mengatakan bisa? Sungguh konyol. Lihatlah wajahmu yang merendahkan, sangat menjengkelkan. Seseorang keluarkan orang tak tahu malu ini. Tunggu, aku diundang oleh Tuan Jiang. Jika kamu ingin mengusirku harus dengan persetujuannya. Dia ternyata teman wanita Tuan Jiang, bagaimana mungkin? Siapa Tuan Jiang, bagaimana dia bisa membawa gadis tak dikenal ini? Dia mungkin tinggal di sini untuk mencari kekayaan dan kekuasaan. Omong kosong benar kakak Sinan. Bagaimana mungkin dia datang ke pesta? Kamu berbohong. Buat alasan yang lebih baik lagi pula, bahkan jika kakak Sinan benar-benar datang ke pesta, orang yang menemani dia seharusnya aku, karena aku adalah putri dewa masak. Dan kamu hanya seorang asisten koki seseorang. Keluarkan orang tak tahu malu ini dari ruang pesta. Tidak, kamu akan menyesal. Menyesal bahkan jika kakak Sinan berdiri di sini hari ini. Lalu apa dia tidak akan berpihak padamu? Pergi, gadis sialan. Kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Siapa yang berani menyentuhnya? Wah, keren sekali. Bagaimana mungkin kakak Sinan benar-benar berdiri? Berani-beraninya mengganggu orangku di tempatku. Kakak Sinan, kamu benar-benar berdiri, penyakitmu sudah sembuh. Kenapa kamu kecewa aku berdiri? Kakak Sinan, apa yang kamu bicarakan? Aku sangat senang kamu sehat. Setelah pesta selesai, kamu ikut aku ke Jinxiu Garden, aku akan masak untukmu. Tidak perlu, aku sudah punya koki pribadi. Tidak perlu merepotkanmu. Jangan keterlaluan. Kakak Sinan, jangan tertipu oleh wanita ini. Dia mendekatimu dengan niat tertentu. Kamu dan dia bukan dari dunia yang sama. Dia hanya akan membuatmu sedih. Kakak Sinan, biarkan aku menemanimu malam ini. Hari ini aku berdiri di sini karena Yu Chen. Dia yang menyembuhkanku. Bagaimana mungkin? Aku bisa membuatmu berdiri lagi. Kamu serius? Sinan tidak bisa berdiri karena kurang gizi akibat anoreksia, asalkan bisa mendapatkan nutrisi yang cukup dia bisa berdiri. Kamu mau gimana? Pakai terapi makanan. Itu mana mungkin berguna. Please percaya sama aku, percaya sama kekuatan makanan. Semangat. Nggak seharusnya gini. Fakta membuktikan Yu Chen berhasil jadi sesuai kesepakatan. Dia berhak jadi koki resmi Jinxiu Yuan. Dia berhak ikut acara besar ini. Aku gak percaya hal yang bahkan mamaku gak bisa lakukan. Gimana mungkin dia bisa? Dia cuma orang yang cuma bisa naik jabatan pura-pura kasihan. Gimana mungkin punya skill masak sehebat itu? Skill masak mistang luar biasa, jadi koki spesial Jinxiu Yuan. Pantas banget. Pantas atau nggak, uji aja langsung. Maksudmu aku harus masak di sini? Iya, kenapa kamu nggak berani? Kenapa aku harus terima ujian darimu? Karena aku pewaris Jinxiu Yuan, aku berhak.
Cabut gelar koki spesialmu. Gila. Kalau kamu pergi berarti kamu nyerah. Aku akan minta mamaku pertimbangkan lagi. Soal gelarmu siapa tahu? Bahkan bisa usir kamu dari Jin Siyuan. Lagian mamaku cuma dengerin aku. Aku terima ujianmu, silakan senior kasih soal. Nah akhirnya si cewek kena jebakan. Karena kamu magang di Jin Siyuan. Maka soalnya adalah bikin salah satu signature dish Jin Siyuan. Jin Siu Zhao Su. Waktunya 2 jam, kalau lewat berarti kalah. Ngerti nggak? Jin Siu Zhao Su ini Chef Lee cuma ajarin aku sekali. Nggak kasih tahu resep lengkapnya bikin ini. Kayaknya nggak adil ya. Magang di Jin Siyuan mana ada yang nggak belajar kayak gini. Kamu sendiri yang bodoh nggak bisa belajar, jangan salahin orang. Atau kamu mau nyerah? Kalau gitu mulai aja. Jinhuan kalau nggak salah ingat. Mamamu cuma ajarin koki senior bikin Jin Siu Zhao Su. Cewek ini masih muda banget. Dia beneran bisa bikin Jin Siu Zhao Su, nggak ada yang tahu. Nggak bisa masak masih aja pura-pura. Aku penasaran. Seberapa memalukannya dia nanti. Soalnya dia masih tahu tusuk gelembung kayaknya. Nggak terlalu bodoh juga. Mamamu beneran nggak ajarin dia bikin Zhao Su, kenapa aku rasa dia lakukannya dengan begitu mahir membuat kulit pastry. Ini juga bagian dari dasar-dasar jika. Dia bahkan tidak bisa membuat kulit pastry, pantaskah dia mengatakan dirinya ingin menjadi koki membuat jujube pastry mewah. 2 kesulitan besar, isian dan menggoreng pastry. Kedua hal ini tanpa bimbingan langsung dari ibu. Orang biasa sama sekali tidak bisa membuatnya. Mulai membuat isian, dia ternyata tidak tahu bagaimana membuat jujube pastry mewah, bahkan melewatkan langkah paling krusial. Kali ini dia hancur, dia sedang menambahkan apa ke dalam isian jujube? Oh, biji pinus. Bagaimana mungkin dia tahu harus menambahkan biji pinus? Ini adalah resep rahasia taman mewah. Yu Chen, kamu memang tidak mengecewakan. Kulit pastry juga tidak masalah, isian juga tidak masalah. Aku tidak percaya ini yang terakhir. Dan langkah paling sulit menggoreng, kamu juga bisa melakukannya dengan sempurna. Ini langkah terakhir membuat jujube pastry dan juga yang paling sulit. Jika langkah ini gagal, semuanya akan sia-sia. Sudah tidak ada waktu untuk mengulang. Bisakah aku berhasil? Berhasil. Jujube pastry sudah selesai, senior, mohon dicicipi. Bentuk, aroma, warna. Tidak ada masalah sama sekali, dia ternyata bisa membuat jujube pastry mewah yang sempurna. Apakah dia benar-benar jenius? Jujube pastry yang kamu buat ini meski terlihat mirip, tapi rasanya sama sekali tidak benar. Pertandingan ini, kamu tidak lulus. Senior, aku harap kamu bisa menilai dengan lebih adil. Katakan yang sebenarnya bagaimana rasanya. 2 kata tidak enak. Tang Yu Chen di babak ini. Aku yang memberi soal, aku juga yang menjadi juri. Dari awal kamu jangan berharap untuk menang. Tang Yu Chen terima konsekuensinya. Mulai sekarang aku tidak ingin melihatmu lagi di taman mewah. Benar-benar lengah. Membayangkan Chu Jinhuan bisa memutarbalikkan fakta seperti ini. Sekarang bagaimana aku bisa memecahkan masalah ini? Huan, keputusan satu orang. Apakah terlalu gegabah, Nyonya? Ibu. Huan, jujube pastry yang dibuat ibumu. Aku sudah makan hampir 100 kali. Aku sangat familiar dengan rasanya, biar aku yang mencicipi. Ini rasanya tekstur yang renyah. Isian yang gurih manis, jujube pastry ini dibuat dengan sangat sempurna. Huan, aku tahu kamu punya masalah dengan Yu Chen, tapi kamu juga tidak bisa begitu menargetkannya, merusak masa depannya. Bagaimanapun kalian berasal dari guru yang sama. Bisa dibilang satu keluarga. Saling menyakiti sesama saudara tidak pantas. Bibisu, kamu ngomong apa sih, Jinhuan? APA yang deketakan, Nyonya Zhang. Apakah kamu benar-benar mengancam adik kelasmu? Kalau begitu kamu terlalu pelit. Aku tidak. Memang dia yang salah, aku tidak memfitnahnya. Jinhuan, kamu menggunakan masa depan orang lain sebagai taruhan. Itu sudah keterlaluan. Kamu juga sengaja memutuskan dia kalah, ini tidak pantas. Sikap seorang putri bangsawan sangat memalukan. Aku tidak kalian menindas kalian, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian, ini semua salahmu. Semua ini salahmu, aku akan membuat ibuku mengusirmu dari Taman Jinxiu. Jinhuan, jangan berbuat ulah, sangat tidak pantas. Kalian menindas, kalian terlalu keterlaluan. Siapa yang menindas putriku? Ayah mereka menindasku. Kamu harus membelaku. Siapa yang menindas Jinhuan kami? Dia.
Jin Xiu. Tidak, bagaimana mungkin dia Jin Xiu. Tapi matanya sangat mirip. Baru-baru ini aku menerima seorang murid, dia terlihat sangat mirip dengan aku saat muda. Tidak hanya itu. Di lengannya. Kamu bilang mungkin dulu. Apakah apa yang dicurigai Jin Xiu benar? Ayah, ada apa? Tidak mungkin, aku terlalu banyak berpikir, nak. Jika aku tidak salah, kamu adalah murid baru Jin Xiu. Kamu dan Jin Huan seharusnya bersaudara. Mengapa selalu menargetkannya? Kamu harus menghormati kakak kelasmu. Aku tidak menghormati kakak kelas, aku hanya ingin keputusan yang adil. Apakah Pak Chu juga orang taman Jin Xiu? Pasti pernah mencoba kue kurma Jin Xiu. Silakan Pak Chu mencoba beri aku keputusan. Sangat mirip benar-benar, seperti mata Jin Xiu. Baiklah. Aku setuju. Tidak, ayah tidak boleh mencoba kue kurnya. Kalau tidak, aku benar-benar selesai, ayah. Aku akan mengambilkannya untukmu. Sekarang semuanya bisa berakhir. Adik kelas tidak ingin ayahku mencoba kue kurma, tidak apa-apa. Mengapa kamu juga menyanyiakan makanan? Kakak, aku tidak pernah ingin merebut apapun darimu. Mengapa kamu selalu menargetkanku? Adik, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Kapan aku pernah menargetkanmu waktu itu? Kamu melukai tanganku dengan pisau, ingin melumpuhkanku. Kali ini kamu bahkan bersekutu dengan Bibisu dan semua orang untuk memarahiku. Kamu keterlaluan. Sudahlah, hal kecil seperti ini tidak perlu. Kamu membuat dirimu berantakan, seperti kucing kotor. Mengapa melihat gadis ini sedih? Aku juga tidak nyaman, sudah cukup. Karena kue kurma sudah habis, mari kita akhiri drama ini. Mengadakan pesta ini bukan untuk membuat kalian berbuat onar. Pulanglah. Jin Xiu, hari ini aku melihat murid barumu. Apa yang terjadi? Dia benar-benar mirip denganmu saat muda. Kamu juga merasakannya, bukan? Ya, Bagaimana kalau kita menyelidiki gadis itu? Bagaimana jika Makanannya sudah lengkap. Sinan membawamu kembali? Sungguh luar biasa, sangat bahagia. Saat Yu Chen baru datang, Anda tidak seperti ini. Benar, saat koki berikutnya datang. Anda tidak boleh seperti ini lagi. Koki berikutnya. Apakah kamu akan pergi? Ya, sekarang kondisimu sudah membaik. Dan ujianku juga sudah selesai. Apakah aku masih harus tinggal? Aku tetanggamu, ibumu pingsan di rumah. Kamu harus segera kembali. Apa baik aku mengerti, segera kembali. Aku akan mengantarmu. Jika ibuku tahu aku kenal anak orang kaya, dia pasti akan terus mengganggu Sinan. Tidak perlu, aku akan pergi. Pergi ke Jin Xiu Yuan, segera kembali. Orangnya sudah aku tipu untuk kembali, sisanya terserah kamu. Ya, aku tidak peduli caranya. Aku tidak ingin melihat Tang Yuchen muncul lagi di Jin Xiu Yuan. Ibu-ibu, kamu baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi masa depan putriku. Bahkan yang aku besarkan sendiri pun tidak boleh. Lawu, putriku sudah kembali. Kamu datang untuk bertemu. Paket ini bisa diganti lagi. baiklah Jin Xiu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Untuk saat ini. Data Tang Yuchen sudah diambil. Dia anak dari keluarga single parent, tidak punya ayah. Hanya ada ibunya. Nama Tang Cuiping. Gadis itu hari ini tidak datang, ya. Ada beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Saya bilang beberapa kata keras padanya, menyuruhnya pulang untuk introspeksi. Dia sekarang mungkin di tempat anak Sinan itu. Biarkan dia datang, kita berdua akan bicara baik-baik dengannya. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Tidak bisa dihubungi mungkin. Dia masih marah sama saya. Kamu tanya lagi sama anak Sinan itu. Ya, Sinan. Kamu tahu anak Yuchen ada di mana? Saya ada urusan sama dia. Yu Chen, dia bukan pergi ke Jin Xiu Garden ya? Apa dia tidak datang? Apa? Uangnya sudah saya transfer ke rekeningmu. Orangnya saya bawa, ya. Baiklah, anak perempuan yang sudah menikah, air yang sudah ditumpahkan. Setelah ini dia orangmu tidak ada hubungannya sama saya lagi. Lihat pinggang ini, lihat pantat ini. Pasti bisa kasih saya anak. Kamu siapa kalian?
Kalian mau apa? Mau apa bawa kamu untuk urus pernikahan? Nanti kamu jadi istri direktur pabrik tidak usah terima kasih sama saya. Saya ibumu melakukan ini sudah seharusnya. Ibu kamu ibuku ya, kenapa kamu lakukan ini sama saya? Saya tidak baik sama kamu ya. Saya melahirkanmu, membesarkanmu, membiayai sekolahmu. Bahkan cari jodoh yang baik buatmu, kenapa saya tidak baik sama kamu? Tapi saya cuma mau jadi koki, saya tidak mau menikah. Kamu tidak setuju, sudah kamu malah terus bohong sama saya, paksa saya. Kenapa sih? Kamu mau jadi koki kualitas apa? Jadi koki ada apa masa depannya? Seperti saya jualan di luar setiap hari lihat muka orang. Lebih baik menikah sama orang kaya, hidup nyaman seumur hidup. Kenapa saya tidak bisa jadi orang seperti Chef Lee? Kenapa saya cuma bisa jualan di pinggir jalan? Kamu tahu saya tidak bisa. Tentu saja kamu tidak bisa karena kamu anak saya. Pasti cuma jadi burung gereja. Jangan mimpi bisa naik ke dahan tinggi. Saya pasti bisa. Aduh kamu lari, apa ibumu sudah terima uang saya? Kamu harus ikut saya untuk urus pernikahan. Lama-lama bikin kesal Lawu. Sekarang kamu urus si gadis kecil itu biar nasi jadi bubur. Dia nggak mau ikut, kamu pun harus ikut. Ibumu sudah bilang begitu, aku nggak akan sungkan lagi. Kamu si gadis sialan. Ada kabar dari Yu Chen. Nggak ada, kamu tahu dia biasanya pergi kemana? Selain Taman Jinxiu, dia nggak akan pergi ke tempat lain. Kamu bilang dia mungkin pulang. Mencari ibunya. Lalu kenapa dia nggak angkat telepon? Jinxiu, laporan tes DNA sudah keluar. Tes DNA. Jinhuan bukan anak kita. Si gadis sialan, lihat kamu lari kemana? Lepaskan aku, Bu. Kenapa kamu memaksaku? Apa salahku? Mau dorong aku ke dalam lubang api? Kalau mau salahkan, kamu adalah anakku, ini takdirmu. Pergi. Kamu ngapain? Siapa sih buang anak di tempat seperti ini? Nggak punya hati, nggak bisa. Aku harus lapor polisi. Berita hari ini, seorang anak hilang. Anak perempuan umur 4 bulan. Namanya Chu Jinhuan, di lehernya ada gembok keselamatan. Di pergelangan tangan ada tahi lalat, siapapun yang menemukan. Harap hubungi kami, keluarga Chu akan berterima kasih. Gembok keselamatan, kamu anaknya Chef Lee. Putri keluarga Chu, nasibmu bagus. Nggak kayak Yu Chen kita. Kenapa nggak bisa Yu Chen kita? Yu Chen ibu cuma bisa bantu sampai sini. Semoga kamu bisa bahagia ke depannya. Tenang, mulai sekarang kamu adalah Yu Chen. Aku akan membesarkanmu seperti anakku sendiri. Nggak akan menyia-nyiakanmu. Kalau nggak pergi, bikin kamu hilang dari kota utara. Pergi. Pergi ya pergi. Nggak apa-apa. Nyonya Tang, kamu ingat aku siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Dulu di tempat ini aku ambil Jinhuan dari pelukanmu. Ingat nggak? Itu Jinhuan kita. Terima kasih sudah membantu kami menemukan anak. Mau berapa uang? Nggak usah sama-sama ibu. Perasaan kalian aku ngerti, cepat pulang ya. Aku harus pulang kasih susu anak. Terima kasih. Ketemu. Padahal dulu aku bersyukur banget sama kamu. Kamu malah menukar anakku, kalau bukan karena Yu Chen. Jadi koki di Jinxiu Garden, gimana mungkin aku bisa ketemu dia lagi? Aku juga nggak sengaja kok. Waktu itu gak banget, anak kecil itu masih kecil aku, kamu bohong. Anak sendiri mana mungkin nggak kenal. Siapa yang percaya sama omonganmu? Kalau aku sengaja gimana, udah terjadi kok. Dua anak itu udah besar, kamu bisa apa? Kamu tega nukar Jinhuan Mu sama Yu Chen-ku. Kamu tega. Kamu pikir aku nggak berani? Nggak boleh, kamu nggak bisa ninggalin Jinhuan. Dia udah dimanja, nggak pernah susah, kamu nggak boleh melepas dia. Kamu juga tahu Jinhuan dimanja, kamu pernah mikir nggak? Gimana kalau dia tahu gimana dia nanti? Hidupnya bakal gimana? Kamu pernah mikir nggak? Pernah mikirin perasaan Yu Chen nggak? Anak, kamu mau ikut aku balik ke Jinxiu Garden? Kita ngobrol baik-baik. Maaf, biarin aku sendiri dulu. Anak durhaka.
Aku nggak bakal lepasin kamu. Aku bukan anak kandung mama, kok bisa gini. Nggak boleh, aku nggak bisa ninggalin keluarga Chu. Aku nggak bisa ninggalin Jinxiu Garden. Aku nggak bakal biarin Tang Yuchen gantiin aku. Yuchen. Aku udah dengar semuanya. Nggak nyangka kamu ternyata anak Jinxiu. Hubungan kalian berdua nggak biasa ya? Tapi di hati mereka cuma ada Chu Jinhuan. Mereka nggak mau aku gak apa-apa. Mereka nggak mau kamu, aku mau mulai sekarang. Sini jadi rumahmu mulai sekarang. Kamu tinggal sama aku sama Sinan. Jadi koki kecil kita, oke? Serius. Tentu serius, aku nggak pernah bohong. Tinggal deh. Selera kita udah dimanjain sama kamu nggak bisa terima orang lain. Oke, aku tinggal, aku nggak pergi. Aku bakal selalu sama kalian. Ada apa ini? Siapa yang bikin putri kecil kita marah? Mata kok sampai nangis gini? Kak, kamu dulu bilang. Aku satu-satunya adikmu, kan kamu bilang. Apa kau mau membantu? Tentu saja. Aku ingin kau membantuku. Hanya kau yang akan membantuku. Tidak ada yang mencintaiku kecuali kau. Apa yang terjadi? Di antara kami. Apalagi yang bisa dikatakan? Yaitu masih masalah besar. Aku akan menunggumu di dapur pribadi. Apa yang dia katakan padaku? Apakah dia tahu kebenarannya? Pertama, pergi ke janji temu untuk melihat tentara datang untuk memblokir air. Suster, apa yang ingin kau bicarakan padaku? Aku sangat mengagumimu. Setelah kebenaran itu bisa begitu tenang. Kau tahu itu. Maka Anda harus bahagia setelah semua mereka. Hanya kau. Ya, sebelum kau muncul. Saya hidup sangat bahagia dan bahagia. Meskipun aku tidak bisa dibandingkan dengan tunangannya. Tapi dia selalu baik padaku, tapi ini telah berubah sejak kau muncul. Mereka memiliki satu lagi di mata Anda selain saya. Sekarang aku palsu. Kau benar. Aku akan kehilangan itu, kau akan menjadi Phoenix. Ini konyol. Saudari kamu tidak akan. Tidak perlu membujuk saya. Aku tidak akan membiarkan kau. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak Jinhuan. Anda akan membayar kesombongan Anda. Apa yang harus kalian lakukan? Kau koki jenius, kau lebih baik dariku. Kau akan menjadi koki muda terbaik, tapi saya tidak mengizinkan. Kau tidak bisa melihat rasanya. Tangan ini untukmu. Tidak masalah. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Kau akan menghancurkan dirimu. Hidupku telah hancur sejak kau muncul. Beri aku dia. Jinhuan adalah putri kita. Anda harus bersalah, jangan salahkan saya. Jin Lian, berhenti, orang itu adalah adikmu. Apa? Lepaskan. Sekarang, aku menjadi satu-satunya orang asing di sini. Satu-satunya orang asing di sini. Jangan. Nak, dengarkan aku. Turunkan pisau itu dulu, turunkan. Mama, kenapa kamu gugup? Sekarang kamu sudah punya anak perempuan yang lebih baik. Apalagi yang kamu mau dariku? Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Kamu adalah anak yang aku besarkan selama lebih dari 20 tahun.
Kamu adalah darah dagingku. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Kalau begitu suruh Tang Yuchen pergi, biarkan dia meninggalkan Jin Xiu Yuan. Jangan biarkan dia menemani kamu, anggap saja dia tidak pernah muncul. Mengapa? Jangan mendekat. Mengapa kamu merasa yang dirugikan adalah kamu? Awalnya yang ditukar adalah aku. Yang tidak dicintai juga aku. Mengapa kamu merasa tidak adil? Mengapa kamu yang mengeluh di sini? Lalu penderitaanku selama ini apa artinya? Aku tidak pernah ingin merebut apapun darimu. Dari awal sampai akhir aku hanya ingin menjadi koki yang baik. Itu saja cukup, sudah, berhentilah. Kamu sebenarnya tidak kehilangan apapun. Mengapa harus meratapi diri di sini? Mama. Huan Yuchen datang untuk melihatmu. Kamu datang lagi untuk apa? Aku ingin kamu mencoba masakanku. Makanan yang kamu masak, siapa tahu apa yang kamu taruh di dalamnya. Apa kamu ingin menyakitiku, Jin Huan? Jangan bicara seperti itu, tidak apa-apa. Biarkan aku dan kakak seperguruanku berbicara berdua. Sup ini sebelumnya aku berikan pada Sinan. Sup tulang rusuk dengan teratai. Masakanmu ini hanya bisa menipu. Orang awam seperti kakak Sinan, kamu pikir dengan semangkuk sup jelek, kamu bisa membeliku mimpi. Semuanya dimulai dari sup ini. Aku juga berharap ini bisa berakhir dengan sup ini. Sup ini telah menaklukkan banyak orang Sinan. Nyonya Jiang, aku juga berharap bisa menaklukkanmu agar kamu bisa mengerti perasaanku. Bantu aku membukanya, apa harus aku sendiri yang melakukannya? Enak nggak? Tahun baru ramai banget, udah pesan meja ya. Menu malam tahun baru lengkap. Semua udah dihidangkan. Oke. Saya minum untuk Anda. Mama, nggak usah dipaksa. Nanti kalau Anda benar-benar menerima saya, baru ganti panggilan juga nggak apa-apa. Sudah, ayo. Untuk kebersamaan keluarga kita. Bersulang. Sekarang Yuchen udah nemuin rumahnya sendiri. Sinan juga udah sembuh soal mereka berdua. Kita semua harusnya ngobrol baik-baik ya. Betul.